Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang memahami karakteristik kewirausahaan dalam kegiatan usaha pengolahan makanan awetan nabati dan hewani. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami karakteristik kewirausahaan dalam kegiatan usaha pengolahan makanan awetan, bahan nabati, dan hewani. Ruang lingkup materinya meliputi yang pertama, jenis-jenis atau dimensi kewirausahaan. 2. Karakteristik kewirausahaan. 3. Pengembangan kewirausahaan. 4. Ciri-ciri kewirausahaan. 5. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. 6. Kegiatan usaha pengolahan makanan awetan. 7. Kelebihan dan kelemahan usaha pengolahan makanan awetan. Kualitas dasar kewirausahaan meliputi daya pikir, yaitu meliputi berpikir kreatif, inovatif, asli, berpikir divergen, pioner, futuristik, berpikir positif. Daya hati meliputi inisiatif tinggi, proaktif, berani mengambil risiko, berani berbeda, pro perubahan, motivasi dan spirit untuk maju yang kuat, tanggung jawab, berintegritas, gigih, tekun, sabar dan pantang menyerah, kerja keras, solidaritas tinggi, dan berkomitmen. Daya fisik meliputi menjaga kesehatan secara teratur, memelihara stamina tubuh dengan baik, memiliki energi yang tinggi, keterampilan tubuh dimanfaatkan demi kesehatan dan kebahagiaan hidup. Kualitas instrumental kewirausahaan. Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan sukses, maka selain memiliki kualitas dasar kewirausahaan, dia harus juga memiliki kualitas instrumental kewirausahaan yang kuat, yaitu penguasaan disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Karakteristik kewirausahaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ciri khas, watak, perilaku, tabiat, serta sikap orang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Karakteristik wirausahawan pada umumnya terlihat pada waktu ia berkomunikasi dalam rangka mengumpulkan informasi saat menjalin hubungan dengan para relasi bisnisnya. B. Karakteristik kewirausahaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ciri khas, watak, perilaku, tabiat, serta sikap orang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Karakteristik wirausahawan pada umumnya terlihat pada waktu ia berkomunikasi dalam rangka mengumpulkan informasi saat menjalin hubungan dengan para relasi bisnisnya. Macam-macam karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. 1. Berbudi pekerti luhur. 2. Kerja keras dan disiplin. 3. Mandiri dan realistis. 4. Berpikir positif dan bertanggung jawab. 5. Dapat mengendalikan emosi. 6. Berani menanggung risiko. 7. Tidak ingkar janji. 8. Berusaha mencari jalan keluar setiap permasalahan. 9. Belajar dari pengalaman. C. Pengembangan kewirausahaan, yaitu 1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan. 2. Membudayakan kewirausahaan. 3. Memberdayakan sumber daya. 4. Mendayagunakan sumber daya. 5. Memperdayakan koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan. D. Ciri-ciri kewirausahaan. 1. Percaya diri. 2. Berprestasi pada tugas dan hasil. 3.
keberanian mengambil risiko. 4. Kepemimpinan. 5. Berorientasi ke masa depan. 6. Keorisinalan. 7. Jujur dan tekun. 8. Memiliki kreativitas dan inovasi tinggi. 9. Selalu mencari peluang. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Kegagalan dan keberhasilan wirausaha dipengaruhi oleh sejumlah pendukung dan penyebab. Sebelum memulai suatu kegiatan wirausaha, ada baiknya jika seseorang memahami faktor-faktor yang dimaksud. Keberhasilan wirausaha biasanya erat kaitannya dengan hal sebagai berikut. 1. Dari sisi pengusaha atau pengelola. A. Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap tujuan yang akan dicapai. B. Disiplin dan berani. C. Menguasai bidang usaha yang digeluti. Dari sisi produk, A. Memiliki keunggulan yang berarti bagi konsumen, apakah dari segi harga, kualitas produk, prestise, manfaat, dan sebagainya. B. Didukung oleh promosi yang efektif kepada publik. Faktor keberhasilan wirausaha antara lain A. Manusia, B. Keuangan, C. Organisasi, D. Kemampuan dalam mengatur usaha, E. Kemampuan pemasaran. Faktor kegagalan wirausaha antara lain A. Tidak ada perencanaan yang matang atau gagal perencanaan, B. Bakat yang tidak cocok, C. Tidak punya semangat berwirausaha, D. Kurang pengalaman, E. Kurang modal, F. Lemahnya pemasaran, G. Tidak punya etos kerja yang tinggi, H. Tidak memiliki kompetensi dalam manajerial, I. Tidak cakap dalam mengatur dan mengendalikan keuangan, C. Lokasi usaha kurang tepat, K. Pengawasan terhadap alat-alat usaha kurang, L. Sikap yang tidak bersungguh-sungguh, M. Tidak cakap melakukan transisi keuangan. Kegagalan usaha juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya A. Perubahan kebijakan oleh pemerintah, B. Resesi ekonomi, C. Kalah bersaing. Cara mengatasi kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, berpikir positif. 2. Akui kesalahan dan terima kegagalan. 3. Menelusuri sebab kegagalan. 4. Atasi permasalahan yang terjadi. 5. Mencari peluang. 6. Mendapatkan peluang. 7. Membuat perencanaan. 8. Evaluasi. 9. Fokus pada target. 10. Sarana bersyukur. F. Kegiatan usaha pengolahan makanan awetan adalah kegiatan usaha pengolahan bahan makanan dengan menggunakan teknologi pengolahan yang bisa membuat komoditas tersebut menjadi produk-produk yang mempunyai keawetan cukup lama, serta memperlambat proses fisiologis yang bisa memperlambat proses pembusukan. Berbagai jenis teknologi pengolahan bisa digunakan untuk setiap komoditas. Misalnya, untuk mangga bisa dijadikan selai, sirup, sari buah, fruit leather, manisan, dan sebagainya. Wirausaha makanan awetan dari bahan nabati disebabkan karena produknya sangat bervariasi, bahan baku mudah didapat, teknologi pengolahan cukup sederhana dan dapat dipelajari, investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia, pilihan kemasan sangat beragam dan mudah didapat, dan pasar sangat besar. Teknik-teknik pengolahan bahan nabati atau hewan yaitu 1. Teknik panas basah merupakan teknik untuk pengolahan makanan yang dilakukan dengan menggunakan banyak minyak atau kuah. Contoh, teknik panas basah, boiling, steaming, blimsing, dan lain-lain. 2. Teknik panas kering adalah cara yang digunakan dengan menggunakan sedikit minyak. Contoh teknik ini adalah salting, mengasap, menyangrai, dan lain-lain. Teknik pengolahan makanan
hewani dan nabati basah, meliputi boiling, poaching, braising, stewing, steaming, dan untuk kering, deep frying, shallow frying, roasting, baking, grilling. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani ini sebelumnya disesuaikan dengan kesediaan jenis sumber daya alam hewani yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga berbasis bahan baku lokal. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi bagi kehidupan manusia. Makanan awetan berbahan baku nabati. G. Kelebihan dan kelemahan usaha pengolahan makanan awetan. Kelebihannya jelas lebih awet ketimbang makanan hewani. Kekurangannya tidak begitu sehat bagi kesehatan. Kelebihan makanan hewani lebih sehat bagi tubuh, sedang kekurangan makanan hewani mudah busuk dan tidak awet jika tidak dihangatkan atau didinginkan. Demikianlah materi memahami karakteristik kewirausahaan dalam kegiatan usaha pengolahan makanan awetan, nabati, dan hewani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.